Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali mencari ilmu, bab thalabul ilmi, ya mencari ilmu. Kita sampai pada bab pembahasan berikutnya. Kita bahas, kita buka pada halaman ke-7 ya, faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang ngrusakaken marang wudu iku arba'atu asya'a, ana papat pirang-pirang perkara. Di hari ini kita membahas tentang beberapa hal yang merusak wudu, artinya membatalkan wudu. Apa saja sih hal-hal yang bisa membuat wudu itu menjadi batal? Nah, kalau wudunya sudah batal, otomatis ibadah yang terkait dengan wudu itu batal. Contoh sholat ya. Di sholat itu salah satu rukunnya adalah suci dari hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, mensucikan atau cara menghilangkan hadas kecil itu dengan cara apa? Dengan cara wudu. Ya. Nah, kalau kemudian wudunya batal, wudunya rusak, maka sholatnya jelas batal. Karena kaitannya gitu ya. Kaitannya kalau wudunya bagus, wudunya sah, sholatnya hampir dipastikan sah. Nah, kalau wudunya saja sudah batal, ya maka sholatnya batal juga. Nah, itulah pentingnya kita juga harus memahami apa sih yang menjadikan batalnya wudu. Nah, kalau wudunya batal ya otomatis sholatnya batal, karena di antara rukunnya sholat itu adalah suci dari hadas ya. Saya lanjutkan. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwalu utawi kang kawitan, kang pertama iku al khariju, perkara ingkang metu min ahadis sabilaini, saking salah sijine dalan loro, yaiku tegese min kubulin, saking kubul, au duburin utawa saking dubur. Raihun metune rupane metu entut ya, kentut itu ya. Awairuhu utawa liyane entut. Illal maniya, angin kejaba metune mani. Jadi yang pertama yang menjadikan sebab batalnya wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan kita keluar itu ya, yaitu dari kubul itu yang di depan, yang dipakai untuk pipis, yang dipakai untuk kencing, itu namanya kubul. Atau dari dubur. Nah, dubur itu yang belakang. Dubur itu ke belakang, artinya kubul itu depan aslinya. Aslinya kubul itu depan ya. Cuma kemudian dipakai di sini, artinya kubul itu yang jalan yang depan itu, yang dipakai untuk pipis, yang dipakai untuk kencing. Kalau dubur yang dipakai untuk BAB. Ya. Raihun au ghairuhu, baik itu keluarnya berupa raih itu apa ya, angin, apa ya, angin lah, au ghairuhu atau lainnya ya, yang dari dubur itu berupa keluar angin. Kentut itu kan keluar dari dubur kan, wujudnya angin, tidak ada yang keluar, angin. Maka itu juga membatalkan. Ghairuhu atau lainnya,
Ya lainnya apalah selain angin tadi itu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Ilal mani, kecuali mani. Nah, mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Ya karena termasuk salah satu dari rukunnya sholat itu kan harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Lah keluar mani itu termasuk hadas besar, sholatnya yang batal, tapi wudhunya tidak batal. Mengapa? Karena itu gini, mengapa Rasulullah itu mensunahkan ketika mau jima, berhubungan suami istri, itu disunahkan untuk wudhu dulu. Nah kalau kemudian keluar mani itu batal, berarti kan nggak ada artinya wudhu itu. Makanya kenapa keluar mani itu tidak membatalkan wudhu. Nah itu ya. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilangi akal, binaumin sebab krana turu, au ghairihi utawa liyane turu, illa nauma qaidin, kejaba turune wong kang longgo, mumakkinin kang netepaken maka adahu ing palungguane minal ardi saking tanah. Sing nomor kali, yang nomor 2 yang menjadikan penyebab wudhu itu batal itu adalah hilang akal. Hilang akal binaumin au ghairi, sebab karena tidur. Yang tidurnya itu adalah kecuali kalau tidurnya itu ini nauma qa'idin mumakkinin maka adahu mila ardi. Kalau tidurnya dengan duduk posisi seperti ini, yang posisi apa itu ini pantatnya itu menetap di atas tanah, maka meskipun dia tidur, maka tidur itu tidak sampai membatalkan wudhu. Beda dengan tidurnya kalau miring, selonjorak itu tidur telentang itu ya, tidur telentang, miring, mengkurep itu batal. Kalau tidurnya dengan posisi gini, duduk gini, itu tidak membatalkan wudhu ya, karena tadi itu ya ko illanau maqaidin mumakkinin sing maq'adahu minal ard, yang ditancapkan ke tanah itu tidak apa-apa. As-salisu utawi kang kaping nomor 3 iku iltiqa'u basyaratai rajulin, ketemune kulit lorone wong lanang, wamraatin lan wong wadon, kabira ini kang padha gedene, sing rajul ambek imro'ah mau padha gedene, ajnabiyaini tur kang liya karone, min ghairi hailin saking orang nganggo penghalang ya. Yang nomor 3 yang menjadikan sebab batalnya wudhu adalah bersentuhnya dua kulit antara laki-laki perempuan yang kedua-duanya itu sama-sama kabiro ini, podo-podo gedene, podo balik, sama-sama baliknya, ajnabiya ini dan orang lain, artinya bukan mahram bukan muhrim ya, mahram. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah baliknya dan keduanya bukan mahram, kemudian terjadi persentuhan kulit manapun lah ya, kulit manapun, maka itu membatalkan wudhu. Yang kulit itu tanpa ada menghalang. Kalau ini ada bajunya, ketemu podo-podo senggolan, podo kelambine, senggolan sama bajunya, tidak apa-apa karena ada penghalangnya. Ini madhab Syafi'i ya. Amin. Kok bingung nih orang-orang tawaf di Mekah ini apa campur jadi satu, laki perempuan yang ghairu mahram. Ya, itu pendapat dari madhab yang lain. Kita hari ini belajar madhabnya Imam Syafi'i dulu. Yang lainnya nanti ya. Itu yang ketiga. Lanjut, ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku masuku bulil adamiyi, jempok kubule bangsa Adam, anak Adam.
au halqati utawa bundere au halqati duburihi utawa bundere dubure anak Adam bibadnir rohati kelawan wetenge epek-epek ini au butunil asabi'i utawa wetenge pira-pira driji. Jadi begini, yang nomor 4 itu adalah yang membatalkan wudhu kita memegang kubul atau dubur, kemaluan ya, kemaluan, kubul atau dubur kita pegang dengan menggunakan ini telapak tangan atau telapaknya jari, senggol gitu ya, senggol. Itu membatalkan. Kalau dengan ini bukan butun. Kalau dengan ini menurut Imam Syafi'i di sini tidak batal. Nah, kalau garuk-garuk ya pakai gini. Misalkan gatel gitu ya, digaruk pakai gini. Duburnya gatel ini ya, pakai gini. Kalau pakai gini batal ya. Ini pakai perutnya. Ini namanya apa? Bibat nirrohah. Wetenge epek-epek. Nih. Jadi harus tahu kalau gatel ya jangan pakai kukur-kukur gini. Gini boleh. Nih pakai ini ya, pakai ini. Nah, kalau ini tidak batal. Yang batal kalau pakai ini telapak yang kalau istilahnya di sini perutnya epek-epek, perutnya telapak tangan atau perutnya jari-jari tangan. Nah, itu yang menjadi penyebab batalnya wudhu. Ya, oke, saya ulangi. Ada 4 hal yang menjadikan wudhu itu batal. Yang satu, keluar sesuatu dari 2 jalan depan ataupun jalan belakang kecuali mani. Kedua, hilangnya akal disebabkan karena tidur yang tidurnya itu tidak menapak pantatnya, tidak menapak ke tanah, ke lantai. Yang ketiga, bertemunya 2 kulit laki-laki perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Yang keempat, memegang kemaluan ataupun pantat dengan menggunakan ini telapak tangan ataupun menggunakan bagian perut dari telapak tangan atau jari-jari. Nah, itu ya. Jadi harap dipahami sehingga kalau dengan paham kita wudhunya menjadi baik, sholatnya otomatis baik. Kalau wudhunya sudah batal, ya otomatis sholatnya menjadi batal. Ya, itu dulu. Kita lanjut nanti berikutnya. Berikutnya ini apa? Manintaqadha wudu'uhu haruma alaihi. Nah, ini orang yang sudah batal wudhunya, ini ada bab selanjutnya ya nanti ya. Dia diharamkan beberapa hal, tidak boleh melakukan beberapa hal. Tapi nanti kita lanjutkan berikutnya. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, yuk kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Doaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.